Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Purnamasari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Taufiki Ma'rufan, yang kedua Jimmy Al-Rizal, yang ketiga Bintang Hafiz Akil, yang keempat Fatur Roman Mufid, yang kelima Agung Khairuz Zikri, yang keenam Sandi Wahyu Maulana, yang ketujuh Indah Suci Purnamasari, yang kedelapan Iqbal Al-Mufti. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam satu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks biasanya digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk diolah. Di sini ada salah satu contoh sebuah tabel. Dan di situ ada kolom jenis mobil, kolom harga mobil, dan juga kolom jumlah penjualan tiap kota. Ada kota P, kota Q, dan kota R. Untuk matriks harga mobil itu terdiri dari satu kolom dan 3 baris. Untuk baris pertama itu harga dari jenis mobil A, itu 146 juta. Untuk baris kedua ada harga dari jenis mobil B, yaitu 275 juta. Untuk yang baris ketiga ada harga dari jenis mobil C, yaitu 528 juta. Dan untuk matriks penjualan, jumlah penjualannya ada 3 kolom dan juga 3 baris. Untuk kolom pertama itu jumlah penjualan dari kota P. Untuk kolom kedua dari kota Q dan kolom ketiga dari kota R. Untuk baris pertama itu dari jenis mobil A. Untuk baris kedua dari jenis mobil B dan yang baris ketiga itu ada jenis mobil C. Matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Yang tadi ada untuk yang matriks harga mobil ada 1 kolom 3 baris. Untuk matriks jumlah penjualan ada 3 kolom dan juga 3 baris. Jika banyak baris suatu matriks adalah M. Biasanya M itu simbol dari barisnya, dan kolom adalah N. Maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M kali N. Jadi ordo itu sama dengan M kali N. Jadi baris kali kolom. Perlu diingat bahwa M dan N hanya sebuah notasi sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan seperti penjumlahan perkalian pada contoh matriks maksudnya tadi sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan itu dalam satu matriks, tidak boleh ada sebuah perhitungan. Menurut saya seperti itu. Dan pada contoh matriks jumlah penjualan mobil di atas kita tahu bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang kolom 1 itu dari penjualan dari kota P. Untuk yang kolom 2 penjualan dari kota Q dan kolom 3 penjualan dari kota R. Untuk baris pertama itu jenis mobil A, baris kedua jenis mobil B, dan baris ketiga dari jenis mobil C. Banyaknya baris M-nya 3 dan juga kolomnya 3. Jadi ordo matriksnya M kali N, berarti ordo matriksnya 3 kali 3. Selanjutnya, di dalam amteri matriks juga ada 2 jenis diagonal, yakni diagonal utama dan juga diagonal sekunder.
untuk diagonal utama adalah berbagai elemen yang dapat membentuk garis miring. Sedangkan untuk diagonal sekunder adalah kebalikan dari garis miring diagonal utama. Dari contoh matriks jumlah penjualan, di sini diketahui bahwa diagonal utama dari matriks tersebut adalah elemen 34, 36, dan juga 46. Sementara untuk diagonal sekundernya yaitu elemen dari 41, 36, dan 51. Di sini ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas bawah, matriks transpose, matriks tangkup atau simetri, matriks 01 atau 01, dan juga di sini dijelaskan penjumlahan matriks dan juga perkalian matriks. Untuk yang pertama matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah sebuah matriks bujur jangkar yang unsur-unsurnya berbeda di garis diagonal utama dari matriks bukan 0 dan unsur lainnya adalah 0, disebut dengan matriks diagonal. Maksudnya sesuai yang saya jelaskan tadi, diagonal utama itu adalah dari kiri atas sampai dengan kanan bawah yang membentuk garis miring. Itu bukan 0, jadi bilangan tapi bukan 0. Dan selain itu bilangannya, contoh soal ini adalah salah satu contoh soalnya. Untuk matriks A ada untuk kolom pertama, kolom kedua, dan juga kolom ketiga. Di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ini ordo matriksnya adalah 3 kali 3. Maka untuk matriks A pangkat 5 tinggal dikalikan saja. Untuk 1 pangkat 5 1. Dan juga untuk min 3 pangkat 5 hasilnya min 243. Untuk yang kedua, yang matriks 2, kolom ketiga, baris ketiga, elemen 2 pangkat 5 jadi 32. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Iqbal Anwar dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan dua jenis matriks, yakni matriks identitas dan matriks segitiga atas bawah. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utama yang bernilai 1 dan elemen lain bernilai 0. Pada umumnya matriks identitas dinotasikan dengan I sebagai simbol identitas, seperti pada contoh berikut. Di contoh ini, I dilambangkan sebagai identitas dan diagonal utama ini 1, elemen lainnya 0. Untuk sifat-sifat matriks identitas yakni A kali I sama dengan A, I kali A sama dengan A, yang berarti jika suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka matriks yang dihasilkan sama dengan matriks awal tanpa ada perubahan apapun. Sedangkan untuk matriks segitiga atas bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi untuk matriks segitiga atas ditandai dengan nilai 0 di bagian bawah. Sedangkan untuk matriks segitiga bawah kebalikan dari matriks segitiga atas, yakni elemen yang berada di atas itu elemen utamanya bernilai 0. Jadi di sini bernilai 0. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, transpose matrix atau matrix transpose adalah suatu matriks yang dikerjakan
pertukaran antara dimensi kolom dan baris. Definisi lain dari transpose matriks tersebut adalah sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada sebuah kolom menjadi elemen-elemen sebuah baris dan sebaliknya. Misalnya diketahui sebuah matriks A adalah sebagai berikut. A sama dengan ABC. Maka transpose matriksnya yaitu A pangkat ABC. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya untuk menentukan transpose matrik kita hanya tinggal mengubah baris menjadi kolom, atau bisa saja sebaliknya. Matriks dalam matematika adalah berkas bilangan lugu atau potongan yang berbentuk 4 persegi panjang yang disusun menurut baris dalam kolom. Bilangan-bilangannya ditemukan pada suatu matriks dikenal dengan keadaan atau dikenal dengan juga bagian dari suatu matriks. Matriks besar biasanya dimanfaatkan untuk menyelesaikan bermacam-macam permasalahan matematika, misalnya untuk menemukan pemecahan masalah pertemuan pendapat linear. Transformasi linear yaitu bentuk sudah tidak asing lagi transpose matrik dari fungsi linear. Selanjutnya, matriks setangkup adalah matriks yang transposnya matriks lama. Jadi A, sama dengan A. A adalah matriks setangkup atau simetri jika AT sama dengan A, yaitu jika untuk setiap I dan J. Dengan kata lain, pada matriks setangkup elemen di bawah diagonal adalah hasil pencerminan dari elemen di atas diagonal terhadap sumbu diagonal matriks. Maka matriks setangkup adalah matriks yang transposnya sama dengan matriks itu sendiri. Dengan kata lain, A sama dengan AT. Ini adalah contohnya. Untuk setiap I. Ini contoh-contohnya matriks setangkup dan transposnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Mufid dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang matriks 01. Matriks 01, 0 atau 1 adalah matriks yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Berikut contohnya. Matriks 0 berordo 2 kali 2 memiliki nilai 0, 0, 0, 0, yakni sama dengan 0. Dan matriks 0 berordo 3 kali 3 bernilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, atau sama dengan 0. Penjumlahan matriks. Dalam rumus penjumlahan matriks terdapat ketentuan khusus, yakni dua matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Dengan begitu akan diperoleh nilai-nilai matriks dari penjumlahan tersebut. Elemen atau komponen matriks yang letaknya sama tinggal dijumlahkan saja. Perhatikan rumus penjumlahan pada matriks yang berordo 2 kali 2. Matriks A dan juga B memiliki nilai 2, min 3, 4, dan 2. Ditambah min 1, 5, 4, 3. 2 ditambah min 1, min 3 tambah 5, 4 ditambah 4, 2 ditambah 3. Sama dengan 2 plus min 1 sama dengan 1,
min 3 plus 5 sama dengan 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 2 plus 3 sama dengan 5. Ya, selanjutnya adalah perkalian matriks. Perkalian matriks adalah nilai matriks yang bisa dihasilkan dengan cara tiap baris dikalikan dengan setiap kolom yang jumlah pada barisnya sama. Setiap anggota elemen matriks nantinya akan dikalikan dengan anggota elemen matriks yang lainnya. Hal ini dilakukan sesuai urutan dan aturan yang berlaku dalam perkalian bilangan matriks. Saat Anda menghitung nilai metrik, Anda akan melihat adanya kolom dan baris. Keduanya digunakan untuk menentukan sekaligus menghitung nilai matriks. Kolom dan garis memang begitu diperlukan di dalam penghitungan nilai matriks. Ini adalah rumus perkalian metrik. Memiliki metode yang sangat berbeda dengan penghitungan nilai penjumlahan maupun pengurangan matriks. Adapun metode yang diaplikasi dalam rumus perhitungan perkalian bilangan matriks adalah dengan cara memasangkan baris yang ada pada matriks pertama dengan kolom yang ada pada matriks kedua. Akan tetapi, kedua nilai metrik ini dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks pertama memiliki nilai yang sama dengan banyak baris yang ada pada metrik kedua. Nantinya hasil perkalian bilangan metrik akan memiliki baris yang sama banyak dengan baris metrik yang pertama. Seperti ini contohnya. Selanjutnya adalah relasi. Relasi di dalam kehidupan nyata erat kaitannya dengan dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling berhubungan. Misalnya, hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah atau dosennya, pegawai dengan gajinya, dan sebagainya. Dalam matematika diskrit, relasi dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih elemen pada masing-masing himpunan. Misalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yang elemennya semua berurut. Maka relasi antar himpunan A dan himpunan B disebut relasi biner. Dan ini rumus dari relasi notasi R subset dari dalam kurung A kali B. Kemudian jika A, B adalah elemen dari R, maka kita dapat menggunakan notasi A, R, B yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Namun jika A, B bukan elemen dari R, maka kita dapat gunakan notasi AB, artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Himaulana dari Teknik Informatika B3 dengan NIM belakang 199. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi relasi dengan menggunakan matriks. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A yang berisi A1, A2, dan seterusnya sampai AN, dan himpunan B yang berisi B1, B2, dan seterusnya sampai BN. Relasi yang disimbolkan dengan huruf R ini dapat disajikan dengan matriks M sama dengan dalam kurung MIJ, di mana MIJ adalah 1 jika AI, BJ elemen relasi, dan 0 jika AI, BJ bukan elemen relasi. Dengan kata lain, elemen matriks bernilai 1 jika AI dihubungkan dengan BJ, dan bernilai 0 jika tidak dihubungkan dengan BJ.
Lebih gampangnya jika relasi ini angka, yaitu bernilai 1 jika A habis membagi B. Contohnya A itu katakanlah angka 2 dan B ini angka 4. 4 bagi 2 hasilnya 2, tidak tersisa 1, berarti itu elemen relasi. Jika masih ada sisanya 1, berarti bukan elemen relasi. Relasi di atas dapat dinyatakan dengan matriks berikut. Jadi ini contohnya. Jadi nanti saya akan menjelaskan dengan di kertas. Dalam hal ini A1 adalah Andi, A2 Beni, A3 Caca, dan B1 TI231, B2 TI321, B3 TI412, dan B4 TI221. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat matriks ini dengan contoh ini, dan contoh tabelnya sudah ada di slide sebelumnya, yaitu representasi relasi dengan tabel. Kita akan menggunakan di contoh 1 sebagai berikut. Ya, ini adalah cara pengerjaan representasi relasi menggunakan matriks. Di sini kita menggunakan contoh 1, dan contoh 1 tadi di tabel sudah dihubungkan. Jadi himpunan A sudah dihubungkan dengan himpunan B. Jadi kita langsung membuat matriksnya. Jadi kita buat dulu kotaknya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini kotaknya. Jadi di sini adalah tulis himpunan A. Sini himpunan B. Kita tulis himpunannya. Sini adalah Andi, Beni, Caca. Dan himpunan B kita tulis ini, yaitu berapa dulu ini? TI 312, TI 412, dan TI 231. Oke, sini. Maaf kalau agak jelek tulisannya. Jadi kita hubungkan. Andi sudah dihubungkan dengan TI 312. Maka jika relasi tersebut terhubung, himpunan tersebut terhubung, maka hasilnya 1. Jadi di sini Andi 1. Dan sini Andi TI 412. Maka di sini TI 412 kita tulis 1. Selanjutnya Beni TI 231. Jadi di sini Beni sini. Dan Beni TI 412. TI 412 berarti di sini. Sini. Nah, selanjutnya yang terakhir Caca TI 412. Caca TI 412 berarti di sini. Dan sisanya kita tulis 0 karena tidak terhubung. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang representasi relasi dengan graf berarah. Cara menyatakan graf berarah dalam matriks sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara menyatakan graf tak berarah dalam suatu matrik. Perbedaannya hanya terletak pada keikutsertaan informasi tentang arah garis yang terdapat dalam graf berarah. Dalam subbab ini akan dibahas tentang cara menyatakan graf berarah dalam matriks terhubung dan matriks sirkuit, di mana jika A dan B, maka sebuah busur dibuat dari simbol A ke simbol B. Simbol A disebut simbol asal initial vertex dan simbol B disebut simbol tujuan terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan busur dari simbol A ke simbol A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang lob.
Contoh, misalkan R A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, dan C, D, dan D, B adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R representasi dengan garis tersebut. Maka dari itu dapat dilihat contoh di bawah ini. Dengan banyak macam R himpunan A, B, C, D. Dalam representasi graf berarah, ada beberapa macam hal yang bisa dicatat sehubungan dengan penggunaan matriks hubung untuk mencatatkan graf berarah. Banyaknya garis yang keluar dari titik F1 atau odd degree bersesuaian dengan banyaknya elemen 1 pada baris ke-1 matriks. Hubungkan banyaknya arah yang menuju titik F1 itu bersesuaian dengan banyaknya elemen 1 pada kolom ke-1 matriks hubungnya. Graf tidak memiliki loop bila satu elemen diagonal utamanya 0. Suatu graf tidak terhubung terdiri dari komponen bila hanya matriks berbentuk. Dengan 0 adalah matriks yang sesuai elemen 0 dan A adalah matriks bujur sangkar yang merupakan matriks hubung komponen ke-1.